dari kelompok 7 mahasiswa semester 2 program studi pendidikan fisika. Pada video ini kami akan membahas teori belajar kognitif dan konstruktivis. Perkenalkan, nama lengkap saya Octaviana Lombita. Saya Teresia Arani Lipat. Saya Kristina Ziliwanti. Teori belajar kognitivisme. Perlu kita ketahui bahwa kognitif itu berasal dari kata cognition yang mempunyai persamaan dengan knowing yang berarti mengetahui. Dalam arti yang sangat luas, cognition atau kognisi adalah perolahan atau penataan penggunaan pengetahuan. Teori belajar kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Pak Rudin menerangkan teori ini lebih menaruh perhatian pada peristiwa-peristiwa internal. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antar stimulus dan respon sebagaimana dalam teori behaviorisme, itu lebih dari belajar. Dengan teori kognitivisme melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Teori kognitif ini muncul dipengaruhi oleh psikologis Gestalt. Adapun pengertian dari sistem pembelajaran kognitif adalah pemrosesan informasi pada otak, penyerapan input dari dunia luar dan semua sistem lainnya, menginterpretasikan input tersebut, serta mengadu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang pertama, ciri-ciri aliran kognitivisme. Ada beberapa ciri. Yang pertama, A. Membentikan apa yang ada di dalam diri anak. B. Mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. C. Mementingkan peranan kognitif. D. Mementingkan kondisi waktu seseorang. E. Mementingkan pembentukan struktur kognitif. 2. Perkembangan kognitivisme menurut beberapa ahli. Belum puasnya para ahli psikologis terhadap teori behavioristik. Lahirlah tokoh-tokoh penting pengembangan teori psikologis kognitif, antara yang pertama, Jerome Bruner. Gagasan utama Bruner didasarkan kategorisasi. Memahami adalah kategorisasi. Konseptualisasi adalah kategorisasi. Belajar adalah membentuk kategorisasi. Bruner menemukan ada dua mode utama dalam berpikir, naratif dan paradigma. B. David Paul Ausubel. David Paul Ausubel adalah seorang ahli psikologis kognitif. Menurut Ausubel, bahan subjek yang dipelajari siswa mestilah bermakna, meaningful. Pembelajaran bermakna merupakan suatu proses menggait informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Yang C. Jean Piaget. Jean Piaget adalah seorang profesor psikologi di Universitas Geneva, Swiss. Teorinya tentang perkembangan kognitif anak merupakan salah satu tongkat munculnya kognitivisme. Perkembangan kognitif merupakan pertumbuhan logika berpikir bayi sampai dewasa. D. Teori belajar bermakna Ausubel. Psikologi pendidikan diterapkan oleh Ausubel adalah bekerja untuk mencari hukum belajar yang bermakna. Berikut ini konsep belajar makna David Ausubel. Pengertian belajar bermakna menurut Ausubel ada dua jenis, yaitu belajar bermakna, belajar menghafal. 3. Pandangan teori kognitif terhadap belajar mengajar dan pembelajaran. Teori kognitif adalah teori yang umumnya dikaitkan dengan proses belajar. Kognisi adalah kemampuan psikis atau mental manusia yang berupa mengamati, melihat, menyangka, memperhatikan, menduga, dan menilai. Dengan kata lain, kognisi menunjukkan pada konsep tentang pengenalan. Teori kognitif menyatakan bahwa proses belajar terjadi karena ada variabel penghalang pada aspek-aspek kognitif seseorang. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antar stimulus dan respon. Lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. 4. Implikasi teori kognitif dalam pembelajaran. Dalam perkembangan, ada 3 teori belajar yang bertitik tolak dari teori kognitif ini, yaitu teori perkembangan Piaget, teori kognitif Bruner, dan teori bermakna Ausubel. Ketiga teori ini dijabarkan sebagai berikut.
teori kognitif Piaget, Brunner, Ausubel, proses belajar terjadi menurut pola terhadap perkembangan tertentu, sesuai dengan umur siswa. Proses belajar terjadi melalui tahap-tahap. A. Asimilasi. B. Akomodasi. C. Akuilibrasi. Adapun kritik terhadap teori kognitif adalah: A. Teori kognitif lebih dekat kepada psikologi daripada kepada teori belajar, sehingga aplikasinya dalam proses belajar mengajar tidaklah mudah. B. Sukar dipraktekkan secara murni sebab seringkali kita tidak mungkin memahami struktur kognitif yang ada dalam bentuk setiap siswa. Berikut kita masuk ke teori belajar konstruktif. Pertama, pengertian konstruktif. Konstruktif adalah suatu pendekatan terhadap belajar yang meyakini bahwa orang secara aktif membangun atau menyusun pengetahuan sendiri dan realitas ditentukan oleh pengalamannya sendiri pula. Teori belajar konstruktif berlandasan kepada pembelajaran genetif, yaitu tidak menciptakan suatu makna dari apa yang sudah dipelajari. Ciri pembelajaran konstruktif adalah mengutamakan terbangunnya pemahaman sendiri secara aktif, kreatif, dan produktif, berdasarkan pengetahuan terdahulu dan juga pengalaman belajar bermakna. Konstruktivisme merupakan landasan belajar berpikir pendekatan konstruktal di mana pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit dan hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas atau sempit. Yang kedua, tokoh-tokoh konstruktif. A. Jerome Brunner. Brunner menyatakan bahwa belajar lebih menghasilkan jika prosesnya diarahkan pada konsep-konsep dan struktur-struktur yang terutama dalam tema yang diajarkan. B. John Dewey berpandang bahwa sekolah seharusnya mencerminkan kehidupan masyarakat secara lebih besar dan kelas adalah laboratorium untuk memecahkan masalah kehidupan nyata. C. Lev Vygotsky. Menurut Vygotsky, di perkembangan intelektual dapat ditinjau dari konteks historis dan budaya pengalaman anak. D. Jean Piaget. Jean Piaget dikenal sebagai tokoh konstruktif yang pertama. Piaget menegaskan bahwa penekanan teori konstruktif adalah pada proses untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realitas.